Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa UMP Prodi Teknik Informatika akan menanyakan tentang suatu sejarah Muhammadiyah dan tentang kemuhammadiyahan secara luas dan lebih mendalam lagi. Baik. Sebelumnya kami boleh bertanya perkenalan dulu dari Bapak, nama, jabatan atau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah kalau malam ini kita dapat berkumpul di rumah saya. Meskipun tidak terlalu luas tapi sempit, meskipun tidak begitu megah tapi jelek. Tapi intinya saya merasa berbahagia sekali teman-teman dari UMP datang ke rumah saya untuk menanyakan hal menyangkut tentang Muhammadiyah. Tentu jawaban saya nanti sebatas pengetahuan saya, sebatas yang saya alami sebagai salah seorang kader Muhammadiyah yang secara singkat dari kecil juga sudah bermuhammadiyah tapi tidak punya KPA. Berada ketika menjadi dosen di UMP sejak tahun 2005. Saya menjadi dosen di sana sampai sekarang, jadi baru 20 tahun ya. Dan sekaligus saya aktif di pimpinan daerah Muhammadiyah. Dari awal dulu saya menjadi anggota Majelis Hukum dan HAM, kemudian di PWM, pimpinan wilayah di tingkat Jawa Tengah, saya menjadi anggota Majelis Lingkungan Hidup. Dan sekarang ini semenjak tahun 2023 saya dipercaya oleh pimpinan PDM menjadi Ketua Majelis Hukum dan HAM di PDM Banyumas. Di UMP sendiri selain selain bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum baik di S1 maupun S2, saya juga menjadi ketua lembaga hukum yang grade-nya setara dekan, tetapi tugasnya menyeluruh di UMP. Apa tugas lembaga hukum adalah mengawal pelaksanaan kegiatan perkuliahan, khususnya dosen dan karyawan, apakah melaksanakan aturan kebenaran atau tidak. Konkretnya kalau ada dosen yang diduga bersalah maka harus ketemu dengan saya, juga karyawan. Itu tugas utama. Di samping tugas lain yaitu mengawal kegiatan perhukuman di UMP. Contohnya untuk beli tanah, bagaimana ngurus sertifikatnya, untuk apa peruntukannya, itu semua adalah tanggung jawab lembaga hukum yang ada di bawah langsung Rektor UMP Pak Profesor Dr. Sugeng Suroso. Itu tentang saya. Nama saya Sudiro, S1 saya di UMP, saya alumni UMP. 2001 saya kuliah, 2005 lulus dan jadi dosen. Kemudian langsung mengajar selama setahun, S2 di UGM atas biaya negara, kemudian S3 di UNS atas biaya UMP. Itu perkenalan singkat saya. Jadi intinya nanti pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentu jawabannya sebatas yang saya tahu, sebatas yang saya alami, bekerja di AUM, Amal Usaha Muhammadiyah di UMP sebagai dosen. Ya, Mas apa namanya? Alusa. Mas Alusa, ini Mas Satur. Ini kebetulan ibunya Mas Satur keponakan saya, jadi masih saudara. Ini Mas Faros. Mas Ivan, Mas Isi dan Ivan saking Tegal. Ya Allah, Pantura Pak. Tegal, kan Brebes, itu kan dari Pantura. Ya, monggo yang mau ditanyakan apa? Sekarang masuk ke pertanyaan Pak. Menurut Bapak, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan dan mengapa? Oh iya, karena begini Mas, saya bicara sebagai kader Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan sebuah organisasi keagamaan konkret ya, karena pendirinya Dahlan juga memang seorang yang kepingin sekali membebaskan Indonesia dari kebodohan, bahwa Indonesia dijajah Belanda, banyak kepercayaan yang besar dan seterusnya. Maka perang terhadap TBC itulah yang dicanangkan oleh Dahlan.
T itu artinya tahayul, P itu bid'ah, C itu khurafat, CHU kan bahasanya U gitu ya. Apa itu tahayul? Percaya hal yang khayal-khayal. Islam melarang orang mengandai-andai, orang berhayal, sebab makan kepala pohon tapi nyata jauh lebih baik daripada makan keju tapi mimpi. Jadi hayal itu dilarang dalam Islam. Termasuk bukan Muhammadiyah yang Islam melarang hayalan. Termasuk percaya pada hal yang hayal, mendengar suara burung malam-malam, wah ini bakal ada maling misalnya. Orang mimpi seorang cewek cantik gadis mimpi digigit ular, kita ketemu tetangganya, mbak aku mimpi digigit ular, wah kamu mau dapat jodoh. Aku mimpi giginya kotor, wah keluarga ada yang mau mati. Ini kan tahayul, itu dilarang dipercaya karena menyesatkan. Kemudian bid'ah adalah menambah atau mengurangi ibadah yang sudah digariskan Islam. Contohnya Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan itu ya dari pagi setelah fajar sampai maghrib. Jangan karena merasa kuat, aku bukan paksa ngomongin apa yang sudah digariskan, yang sudah ada kebetulannya ikuti. Jangan kita merasa sok-sokan kepengen baik, takutnya malah jadi salah. Gitu ya kira-kira ya. Jadi sholat subuh ya 2 rakaat, jangan karena lagi IP-nya bagus, kiriman orang tua banyak, lagi seneng ketemu pacar, sholat subuh 4 rakaat enggak tuh. Ibadah yang sudah digariskan, yang namanya ibadah makdo, itu ya ikut aturan. Contohkan Nabi tidak. Kadang ada yang tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi membolehkan. Contoh, ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasul, si fulan itu kalau sholat bahasanya al-ikhlas terus kayak pohon lah, al-ikhlas al-fal, al-ikhlas al-nas al-fal gitu ya. Itu sahabat itu subuh al-ikhlas, sholat 1 al-ikhlas, sholat 2 al-ikhlas, maghrib begitu juga. Nabi tersenyum dan berkata, surga lagi. Berarti step. Artinya walaupun Nabi nggak mungkin dalam sholat baca al-ikhlas terus, tapi Nabi bisa membenarkan ketika orang begitu cintanya membaca al-ikhlas sehingga dia kalau sholat selalu aja. Clear Bapak, meskipun Nabi tidak menjalankan, tapi kalau Nabi membolehkan, Nabi melihatkan maka itu ya konkret ya. Jadi kita itu. Kemudian khurafat adalah mempercayai ada unsur-unsur gaib di luar kuasa Tuhan. Kona jening pantai laut selatan, dapat kok Milo gitu. Jening Pantura, ngarane Pemalang, dapat ini Lanjar, dan itu namanya khurafat. Saya punya keris tuh, itu keris dipasang anak saya dalam banyak kulit. Ini papahnya satu juga seorang master of ceremony punya keris. Tapi keris only sebuah aksesoris sebagai pelengkap busana Jawa. Kalau dulu keris buat perang sih, buat musuh orang. Tapi kan kesini sudah sebagai karya luhur bangsa Indonesia yang diakui masterpiece dunia loh keris itu. Jadi kita mendudukan keris sebagai ya benda budaya aja gitu. Jangan sampai gara-gara keris ini si kita yang dari naksir minyong itu khurafat. Gara-gara pas dulu mau cincin kali itu pada UTKB itu perang Muhammadiyah. Nah, ini bagaimana caranya biar perangnya menjadi konkret? Maka Muhammadiyah mencanangkan yang namanya amal usaha Muhammadiyah melalui pendidikan dari tingkat TK namanya Bustanul Atfal, lalu SD namanya Madrasah Ibtidaiyah, lalu SMP Madrasah Sanawiyah, SMA Madrasah Aliyah. Itu kemudian yatim piatu, kemudian rumah sakit. Nah, sampai sekarang lebih dari 173 loh perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Perguruan tingginya 173 lebih malah. Karena banyak yang berakuisisi dari stiker ditambah apa jadi perguruan tinggi lagi dan seterusnya. Ini kalau juga baru ada di Unimut. Ya, Unimut itu kan tadinya stiker apa gitu 2 perguruan tinggi, 2 sekolah tinggi, ya, artinya 173 itu minimal. Belum lagi jumlah SMA, belum lagi jumlah SMP dan seterusnya. Kalau tujuannya real, itulah dakwahnya Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah bukan hanya sekedar bicara di depan panggung sebagai ustadz, tapi dakwah yang langsung adalah mendidik masyarakat melalui sekolah. Di sekolah kan Anda diajar ke Muhammadiyah kalau dilatih untuk tidak
bid'ah, tidak khurafat, tidak tahu di lembaga pendidikan. Ketika yang melangkai konkret kata orang Tegal, orang yang teori tok, tapi praktek langsung. Jadi kalau pertanyaan apakah dakwah, ya harus teruskan sampai kapan tuh? Muhammadiyah berkomitmen untuk mensegeraskan kehidupan bangsa, untuk bersama-sama menjadi partner dari pemerintah, walaupun Muhammadiyah itu otonom loh. Ya. Ada sih bantuan dari pemerintah di lembaga pendidikan, misalnya ada dana hibah pendidikan, ada lalu menempatkan dosen-dosen ASN menjadi dosen di UMP, berarti dibantu pemerintah dong. Tapi real pembiayaan itu ya dibikinkan sendiri. Kuncinya apa? Komitmen Muhammadiyah untuk berdakwah melalui perbuatannya apa? Bukan hanya di atas mimbar. Sebelum mimbar dakwah dia sih, jadi itu dakwah berupa sosialisasi, asalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Muhammadiyah terjun langsung dalam pelayanan di masyarakat. Pertanyaan sudah jawab. Pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di sekitar Bapak? Oke. Pesannya mengacu kepada pendirinya ya. Pendirinya kan Dahlan. Kalau you pernah nonton film Sang Tentara, Dahlan membawa biola. Biola alat musik ya. Jadi Muhammadiyah mengatakan musik garis miring budaya itu netral. Muhammadiyah tidak mengatakan musik haram, no. Muhammadiyah tidak mengatakan budaya ini haram, no. Budaya itu menurut Muhammadiyah itu netral, tergantung siapa yang membawa, apa kontennya. Lagu, kalau yang nyanyi EBGAD bagus. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang, engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering Kota-Tua. Tubuhku terguncang di empas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini seakan menjadi saksi gembala kecil menangis. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika tukangnya menangis. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatapnya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa kita terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan banget dengan dosa-dosa. Apa alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita bertanya pada rumput yang betul. Kayak gitu kok jelek. Bagus kan? Muhammadiyah pro kepada musik-musik yang bagus, yang mengajak kebaikan. Roma Irama dengan lagu-lagunya, ajakan berdakwah. Poinnya, wayang, ya kan? Tari saman, lagu apapun Muhammadiyah, oke. Saya kader Muhammadiyah yang juga seorang dalang. Tanggal 20 Agustus tahun 2022, saya diperintah oleh Pak Dr. Kiai Tafsir MAG, beliau adalah Ketua PWN Jawa Tengah, untuk dalam di UMP. Rekamannya saudara bisa lihat di YouTube, lihat Kisoy Biro, nama saya kan pakai UMP. Milad UMP, nanti akan Anda lihat di sana. Penampilan semalam bentuk. Itu bukti bahwa Muhammadiyah tidak alergi terhadap budaya. Kemarin anggap dewa, kalau tahu ekonominya anggap dewa. Besok Dewi, besok siapa lagi? Besok siapa lagi? Clear ya? Jadi pesan kepada anak muda, yaitu pendirinya deh. Kalian generasi milenial, generasi Z, generasi terbarukan, yang gak usah tutup mata terhadap budaya. Kenapa? Kita boleh belajar bahasa Inggris studi di luar negeri, kenapa? Kasih warna mereka terhadap ajaran Islam, itu yang benar. Kalian bisa menjadikan orang mu'alaf, itu yang bagus. Bukan menutup diri, aku nggak mau pakai produk orang kafir misalnya. Lah kok naik mobil? Ayo, aku nggak mau produk orang kafir, kok pakai HP yang benar aja. Jadi Muhammadiyah terhadap budaya kan dari budidaya ya, hasil dari rasa, ya. Kemudian rasa itu perasaan emosional, karsa kehendak, terus kemudian menjadi karya setelah ada cipta, itu budaya. Jadi bentuk rumah, mobil, teknologi, apapun itu budaya. Muhammadiyah, silakan pakai HP. Kalau isinya Murotal Quran, kenapa enggak?
kalau yang ditonton Bu Guru Salsabi dan Rita itu jelas neraka itu, bener nggak sih? Iya. Jangan tonton yang begitu. Tapi kok tahu lah platformnya dibuka di mana-mana. Nonton enggak, maaf, itu sudah berlalu ya. Tapi anak muda jangan ikut-ikutan harus Saya boleh. saya meminta pesan mungkin buat mahasiswa atau buat kami terutama buat teman-teman nanti yang teman-teman mahasiswa Oke. itu gimana sih Pak motivasi Bapak ini dari sekolah dari dulu yang terlepas dari dulunya dari hidup Muhammadiyah dari sekolah sampai kuliah sampai menjadi dosen dan menjadi jabatan yang Bapak lakukan tadi. Apa sih motivasi Bapak? Kenapa bisa berjuang sampai sejauh ini? Ya, itu kan ya. Oke. rasa berjuang. Pertanyaan bagus. Hidup kan pilihan ya. Iya. Dan ketika sudah memilih dengan keyakinan, maka kita anggap itu benar. Muhammadiyah memang bukan agama, bukan. Muhammadiyah adalah organisasi, juga agama. Saya tidak mengatakan di luar Muhammadiyah jelek juga. Masing-masing punya keyakinan, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Cuma secara kebetulan, gitu ya. Secara kebetulan dari kecil saya melihat Muhammadiyah sebagai organisasi yang bahasa gampangnya cerdas gitu loh. Karena tidak percaya hal yang tadi saya sebutkan cerdas. Muhammadiyah mendidik kita untuk berpikir logis, melihat sesuatu secara ya konkret ya sebab akibat. Kali ini ada perubahan yang konkret lah. Serukan-serukan pidato-pidato didengar dilupakan, tapi Muhammadiyah real membangun sekolah, membangun rumah sakit, yayasan yatim piatu, bahkan sekolah pun dari TK sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dakwahnya terstruktur ya, artinya ada namanya majelis tarjih. What is that? Sebuah majelis yang mengumpulkan, karena gini, di luar sana ada yang mengaku aku pengikut mazhab Syafi'i, aku pengikut Syafi'iyah, aku mazhab Syafi'i. Ada yang mazhab Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali. Muhammadiyah berpikir para tokoh ulama besar itu orang-orang juga, ya dong. Dia dong punya pengikut banyak, punya guru-guru hebat dikenal seluruh dunia. Maka majelis tarjih di Muhammadiyah banyak majelis loh. Majelis hukum dan HAM, majelis lingkungan hidup, majelis pemberdayaan perempuan, majelis macam-macam lah. Dan di antara dalam majelis tarjih, di mana para ulama yang di bidangnya ya, ada yang lulusan Kairo, ada yang dari UIN dan seterusnya yang pakar di bidangnya kumpul. Kita ambil contoh kasus wudu. Yuk kita lihat perujukan dalil hadis tentang wudhu, dikumpulin dalilnya. Bisa ambil dari Syafi'i, bisa ambil dari Maliki, bisa Hambali, bisa Hanafi. Artinya Muhammadiyah tidak fanatik terhadap suatu mazhab. Catatnya, Muhammadiyah tidak menolak terhadap mazhab. Tapi diambil mana yang garis lurusnya kepada hadis. Pertama adalah yang sahih dulu. Kalau sahih tidak ketemu, yang hasan gitu. Hasan kok tidak ketemu, baru yang di bawah. Jadi yang menjadi acuan adalah hadis-hadis yang sahih dari mazhab manapun. Artinya mungkin dalam hal ini ritual ini ikut Maliki, mungkin dalam ini ikut Syafi'i. Seperti kita tahu di Muhammadiyah sholat tarawih itu 11 rakaat. Kok bisa Rasulullah SAW tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat? Begitu kata Aisyah istrinya. Tapi jangan kau tanya lamanya rakaat yang dibaca. Jangan kau tanya bagusnya sholatnya Nabi. Walaupun hanya 11 rakaat, beda dengan kita. Nabi itu sholat, kalau Nabi habis isya tidur, bangun sepertiga malam sekitar jam 2 lebih, setengah 3. Itu sholat tarawih sampai menjelang subuh. Seperti itu, setengah 3 sampai jam 4. Ya kan, 1,5 jam. Bisa bayangin enggak? Sholat 11 rakaat tapi 1,5 jam. Memang kita yang rakaat pertama Anas, 2 Al-Falaq, 3 rakaat apa namanya Al-Ikhlas, singkat-singkat semua. Itu poinnya Muhammadiyah setelah merujuk kepada dalil, tarawih Nabi 11 itu. Tapi dengan tetap menghormati yang 23, silakan. Penentuan awal bulan Ramadan gitu ya, Nabi menyuruh dilihat, iya sih, kalau tidak genapkan hitungannya. Artinya kalau mendung ini gimana nih,
ya udah genap 30 lah, belum kelihatan hilang. Tapi setelah teknologi modern, dengan adanya teropong bintang, dengan adanya teknologi yang terbarukan itu, bahkan Muhammadiyah bisa menghitung secara rigid tentang kapan peristiwa Idul Fitri 10 tahun yang lalu tepat, kapan 100 tahun yang ada tepat, kan hitungan. Kok bisa pas? Iya dong. Benda langit itu berputar dalam waktu yang sangat-sangat limit, nggak boleh ada pergeseran barang sedetik itu. Pergeseran berapa sih? Jadi begitu indahnya Allah menciptakan tata surya yang secara teratur, karena teratur bisa dihitung. Kan gitu. Nah, Muhammadiyah menggunakan hisab atau hitungan. Meskipun tidak meneropong lewat teropong bintang, tidak melihat langsung, tapi Muhammad tahu. Lebaran besok insya Allah satu hari. Termasuk Idul Adha sudah dipastikan hari Jumat karena sudah dihitung. Jadi ya, jadi pesan pada generasi muda seperti itu, dan mengapa saya jadi gabung, Muhammadiyah memberikan jawaban kepada kalian. Akhirnya kan menjadi anak muda Islam waktu itu, tentang bagaimana sebenarnya beragama Islam. Gitu bro. Jadi itulah alasan saya dengan tetap menghormati pilihan organisasi yang lain. Karena Islam kita adalah Al-Quran hadis sama, ya mari kita bersama-sama ukhuwah Islamiyah. Jadi beda aliran, beda kelompok, no problem. Masih sholatnya madhab ke kiblat Ka'bah, ya oke lah. Kita sahabat kita, itu satu teman kita. Ya. Kalaupun dengan orang yang non Muslim ada ukhuwah insaniyah, bersatu sesatu ekspansi sama manusia. Kalau kucing jadi sisi kita, ada kucing tidak punya induk, diambil di apa? Masa orang yang derajatnya paling tinggi di antara makhluk Tuhan mentang-mentang kemanjaran kayak kita itu enggak dong. Makanya ajaran zakat fitrah dalam agama Islam tidak diberikan kepada Muslim saja, tidak. Tapi ada sekian kelompok kan, ada fakir, miskin. Fakir itu apapun agamanya loh. Miskin apapun agamanya masih bentuk siar real di dalam ajaran Islam. Itu Muhammadiyah. Jadi tidak boleh kita memandang rendah atau salah orang-orang yang menurut akidah kita itu bertentangan, ya biarkan. Kata Nabi, perbedaan adalah rahmat. Ya sudah, hargai rahmat itu. Ukhuwah insaniyah. Dengan orang lain suku, ada yang Papua, ada yang Batak, ada yang Sunda. Ukhuwah watoniyah, persatuan sesama bangsa Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sepaham, untuk tidak sependapat dalam hal muamalah ya dengan orang beragama lain. Tapi kalau agama kita ya lakum dihukum cukup. Tapi justru Pak dulu boleh ngomong ya, saya mengucapkan terima kasih kalian kader-kader muda yang punya perhatian terhadap Muhammadiyah. Lepas ini tugas dosen saya tidak tahu ya, tapi ada perhatian, ada apa ya, ketertarikan itu menurut saya lebih dari cukup. Karena di luar sana anak-anak pada berpikir aneh-aneh sekarang, yang sudah bernikah free child, bebas, tidak perlu, tidak punya anak boleh. Nanti kalau orang berpikir itu punah dong bangsa manusia. Ada malah free sex dan free love yang di Amerika sudah ditinggal, orang timur pada itu kita telat dong. Orang sekarang pada memutuskan tidak menikah misalnya, itu kan bukan ajaran Islam. Nabi bersabda, an-nikahu sunnati, paman rohibaan sunnati, palaisa ini. Nikah adalah sunnahku. Karena siapa tidak menikah berarti bukan pengikutku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Cukup?